Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, saya akan melanjutkan presentasi yang mana kemarin kita sudah pelajari di pertemuan kedua oleh kelompok pertama. Ini masih berkaitan dengan historis pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu tema kita pada pertemuan kali ini adalah latar belakang konsep pendidikan, problematika dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Kalau yang telah lalu kita sudah mempelajari tentang historis dari sisi sejarah, mulai dari berkembangnya dari zaman ke zaman, maka kali ini kita akan membahas latar belakang pendidikannya itu secara hukum yang ada di Indonesia. Dari mulai reformasi. Nah, latar belakang pendidikan di Indonesia. Kita ketahui bahwa pendidikan ini sendiri merupakan usaha yang terencana sebagai untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan ini selalu mengalami perubahan seperti yang sudah kita bahas yang lalu. Perubahan itu wajar dalam dunia pendidikan. Perkembangan dan perubahan dan perkembangan ini sesuai dengan perkembangan di segala bidang kehidupan. Maksudnya perubahan ini terjadi seiring dengan waktu tertentu. Perbaikan dan dalam bidang pendidikan meliputi berbagai komponen yang terlibat di dalamnya, baik itu pelaksanaan pendidikan, dalam bidang pendidikan meliputi berbagai komponen yang ada, baik itu di lapangan, kompetensi guru dan kualitas tenaga pendidik, mutu pendidikan, perangkat kurikulum, sarana dan prasarana, kemudian mutu manajemen pendidikan, termasuk perubahan dalam metode dan strategi pembelajaran yang inovatif. Nah, dari pemerintah ini sendiri, pemerintah Republik Indonesia dalam membangun pendidikan di Indonesia berpegang pada salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam UUD, Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sejalan dengan tujuan yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 ini, dalam batang tubuh konstitusi diantaranya pasal 20, pasal 21, pasal 28, ayat 1 dan pasal 31. Ini juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional yang terbaru ini diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 di tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional Indonesia keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, undang-undang ini nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional ini dinyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif membangun potensi dirinya dan supaya bisa memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan lain sebagainya. Dan perlu
sangat diperlukan keterampilan oleh diri di masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan hal tersebut ya, dapat dipahami bahwa pendidikan ini merupakan sesuatu yang harus disadari arti pentingnya dan direncanakan secara sistematis agar suasana belajar dan proses pembelajaran berjalan secara optimal. Kemudian ada lagi peraturan pemerintah PP nomor 19 tahun 2005 setelah UU 2003 tadi tertulis ada 8 standar nasional pendidikan sebagaimana yang tertuang pada pasal 2 ayat 1, yaitu meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan, dan tenaga kependidikan. Ada lagi standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Dari masing-masing standar ini adalah 8 standar pendidikan ini dalam penelitian ini selanjutnya dijadikan dimensi variabel tren kualitas pendidikan yang ada pada saat ini. Lalu perubahan apa yang terjadi pada saat ini, yaitu masih sama dengan peraturan perundang-undangan nomor 19 tahun 2005 tersebut. Penjelasan selanjutnya tentang konsep dan juga problematika latar belakang pendidikan di Indonesia itu saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafir Abdurrahayu dari kelompok 2 mata kuliah perbandingan pendidikan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Falis Unimadi, yakni poin konsep pendidikan. Indonesia saat ini menerapkan konsep pendidikan nasional atau sistem pendidikan nasional. Semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan harus mengimplementasikan sistem tersebut. Salah satu program pendidikan terkini di dalam negeri adalah wajib belajar 12 tahun, yakni 6 tahun di sekolah dasar atau SD, 3 tahun di sekolah menengah pertama atau SMP, dan 3 tahun di sekolah menengah atas atau sederajat selama 3 tahun. Ada 3 instansi pemerintah yang membawahi sekolah-sekolah. Yang pertama yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang sering kita sebut dengan nama Kemendikbud untuk pendidikan menengah dan dasar. Yang kedua, terdapat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga, Kementerian Agama untuk semua jenjang yang berbasis agama. Sistem pendidikan nasional bertujuan membina karakter positif, memberikan pengetahuan akademis, dan menempa keterampilan peserta didik sejak dini. Sebelum saya lanjut, konsep pendidikan dan sistem pendidikan ini hampir sama ya teman-teman, karena di dalam sistem itu pasti terdapat konsep. Nah, beberapa konsep yang sudah diterapkan di dalam negeri antara lain pendidikan terbuka. Sistem pendidikan ini mendorong peserta didik untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan kerjasama dengan teman sekelas. Pada konsep pendidikan terbuka ini, murid menjadi inti dari program belajar mengajar. Peserta didik dilatih untuk mandiri dalam bertanggung jawab dan mengambil inisiatif untuk mengelola proses pembelajaran. Yang kedua, konsep edukasi beragam. Karena negeri ini memiliki keanekaragaman bahasa dan budaya, oleh karena itu dibuat konsep pendidikan yang dapat menyesuaikan dengan kekayaan bangsa. Adapun jenis jenjang yang dapat dipilih yakni formal, non-formal, dan informal. Yang ketiga, konsep pendidikan dengan orientasi nilai. Sistem pendidikan yang satu ini diberlakukan sejak tingkat dasar. Para murid diberikan pendidikan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, tenggang rasa, dan jujur. Pelajaran terkait nilai-nilai karakter dapat ditemukan dalam pelajaran PPKN atau pendidikan kewarganegaraan,
bahkan pada jenjang pendidikan tinggi dan menengah. Konsep edukasi efisien dalam pengaturan waktu. Dalam kegiatan belajar mengajar, pengelolaan waktu sudah diperhatikan dengan cermat sehingga murid tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan. Selain itu, penyerapan materi lebih efektif dan efisien karena waktu yang diberikan tak terlalu singkat ataupun terlalu lama. Yang kelima, sistem pendidikan sesuai perubahan zaman. Indonesia selalu dinamis alias merubah berbagai perkembangan dari masa ke masa. Butuh kurikulum tepat untuk menyesuaikan setiap situasi dan kondisi. Salah satunya, kurikulum yang merupakan hasil dari perubahan zaman adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini menyempurnakan dan merevisi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Selain itu, juga menyeimbangkan pendidikan dengan zaman. Perubahan kurikulum juga bertujuan untuk mengevaluasi tenaga pengajar dan memperbaiki sarana prasarana. Mungkin itu dari materi konsep pendidikan di Indonesia. Setelah ini materi akan dilanjut oleh Mbak Zainatul Mufarida. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Zainatul Mufarida. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya. Yang pembahasan saya yang pertama yakni mengenai pengertian problematika pendidikan. Problematika berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti soal, masalah, atau teka-teki. Sedangkan pendidikan yakni proses pertumbuhan di dalam mana individu mengembangkan semua daya dari minat, bakat hingga kecakapannya, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan adalah suatu usaha menanamkan daya-daya kemampuan baik bersikap psikomotorik, efektif dan kognitif. Jadi, problematika pendidikan dapat disimpulkan yakni persoalan-persoalan atau masalah yang dialami dalam dunia pendidikan, khususnya yang kita bahas saat ini yakni pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya pembahasan kedua saya yakni mengenai masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Jadi di sini saya akan membahas apa saja sih masalah yang menghambat pendidikan di Indonesia. Yang pertama yakni mengenai tentang banyaknya anak yang tidak dapat ditampung di sekolah karena jumlah penduduk yang sekian hari semakin menambah tidak bisa dikontrol, sedangkan fasilitas tersekolah sangat amat kurang. Yang kedua yakni masalah besarnya drop out. Banyak anak sekolah yang meninggalkan jenjang lembaga pendidikan sebelum mereka dinyatakan lulus dalam jenjang tersebut. Yang kedua yakni ketidakseimbangan horizontal dan vertikal. Dalam perkembangan persekolahan kita terjadilah banyaknya ketidakseimbangan horizontal dan vertikal. Yang dimaksud ini yakni ketidakseimbangan jumlah sekolah dan muridnya antar sekolah umum dan sekolah kejuruan. Yang kedua yakni masalah tenaga guru. Guru di sini sangat berperan penting ya dalam dunia pendidikan, karena guru itu adalah orang yang mentransfer ilmu kepada peserta didik. Jadi apabila tidak ada guru, maka dalam dunia pendidikan itu otomatis tidak akan berjalan lancar. Menurut para ahli, ada 5 faktor yang mempengaruhi kualitas perilaku guru. Yang pertama yakni jenis kewarganegaraan yang benar-benar diserahkan kepada guru. Yang B yakni kualitas atasan yang mengawasi mengontrol perilaku guru. Yang C yakni kebebasan yang diberikan kepada guru baik dalam kelas maupun luar kelas. Yang D yakni hubungan guru dengan murid. Dan yang terakhir yakni pengetahuan guru tentang dirinya sendiri dan kepercayaannya terhadap diri sendiri. Seperti kita lihat bahwa 3 faktor pertama merupakan persoalan yang terletak di dalam daerah, khususnya birokrasi pendidikan. Sedangkan yang ketiga dan keempat ini masalah pada diri guru sendiri. Jadi seorang guru ini harus benar-benar siap, batin dan fisiknya itu harus benar-benar mempersiapkan gitu.
Jadi tidak asal mengajar, tetapi juga ada metode dan cara-cara agar ilmu atau bab yang dijelaskan itu tersampaikan kepada diri peserta didik. Selain itu, guru juga harus mempunyai etika, adab, dan wibawa yang baik. Yang kelima yakni masalah kurikulum. Dari masalah-masalah yang telah saya jelaskan, maka pembahasan saya yang ketiga yakni mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diarahkan untuk mencapai hal-hal berikut. 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pendidikan itu harus disamaratakan di daerah desa, perkotaan, sampai hingga desa pelosok. Harus ada sebuah lembaga pendidikan untuk meningkatkan kemampuan akademik maupun non akademik anak-anak. Yang kedua yakni berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga pendidik. Yang ketiga yakni melakukan pembaruan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum. Jadi ketika kurikulum yang guru gunakan itu ternyata kurang efektif atau kurang tepat untuk dijelaskan kepada siswa di kelasnya, maka seorang guru tersebut harus mengganti kurikulumnya agar peserta didik itu merasa tidak bosan dan merasa ada hal baru sehingga mereka itu tertarik dan semangat untuk belajar. Yang keempat yakni memperdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai sikap dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana sekolahan yang memadai. Yang kelima yakni melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi, keilmuan, dan manajemen. Yang keenam yakni meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik masyarakat maupun pemerintah. Yang ketujuh yakni mengembangkan kualitas sumber daya manusia setiap mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh. Yang kedelapan yakni meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan kompleks. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila dari penjelasan saya pribadi dan rekan-rekan saya kurang berkenan atau ada yang perlu ditanyakan, maka bisa kita diskusikan dan saya diskusikan